Halo semua, selamat datang di Mainan Pulang Kerja. Pada video kali ini kita akan membahas sepatu 910 HZ Infinite. Sebelum kita bahas sepatunya, ayo kita lihat dulu boxnya. Boxnya seperti ini, dia warna coklat kardus. Terus di bagian atasnya ada logo 910 dan tulisan 910. Di sisi atas pojok sini ada stiker 910 Official Partner Perpasi atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Di bagian sininya tulisan 910 lagi, terus ada kayaknya websitenya ya 910.id. Di sininya ada label, nanti kita bahas logo 910. Di sininya sama ya, cuma di sini ada sosial medianya 910 Shoes. Di sininya tulisan 910 lagi. Di bawahnya ada size conversion, terus ada branding information. Ini semua yang pakai logo 910. Terus di bawahnya lagi ada sosial medianya, Facebook, Twitter, Instagram, di websitenya, terus YouTube-nya. Terus di bagian dalamnya dia kosong gini ya, terus dapat kertas minyaknya, ini ada logo-logo 910 nya ya, standar aja sih. Terus kita bahas labelnya. Di sini sizingnya 42, saya biasa pakai memang size 42. Cuma kalau di brand luar itu biasanya US nya itu US 8,5 dan cm-nya 26,5. Nah saya tetap milih 42 supaya pas aja di saya. Jadi ini tuh saya ikutin size yang ini ya, size yang biasa di Indonesia ya. Kalau ngikutin size US atau cm-nya kayaknya bakal kekecilan, karena di size 42 ini buat saya true fit, jadi ukurannya pas. Jadi ya buat perhatian aja sih, kalau biasanya pakai US 8,5 ya ikutin size yang 40-annya ini, bukan size US atau size cm-nya. Dan ini unisex, jadi bisa dipakai untuk laki dan perempuan. Terus di sini ada ini ya tipenya ya, HZ Infinite, warnanya hitam, krem dan orange. Cuma di stikernya ini dia warna sepatunya hitam putih ya. Ya kurang pas aja sih, karena biasanya di brand-brand luar itu juga warna ininya sesuai dengan warna colorway yang kita pilih. Itu aja sih koreksinya. Oke, kita lanjut ke sepatunya. Ini dia sepatunya. Pertama kita bahas dari siluetnya. Kalau dari siluetnya sih saya ini cocok banget ya, jadi kelihatannya clean gitu, bersih, dan ya menurut saya oke lah. Ini sebenarnya sepatu lari, cuma ini kalau dari colorway dan dari modelnya ini cocok untuk dipakai kasual. Jadi di sini saya akan membahas dari perspektif penggunaan sehari-hari ya, atau penggunaan casual, jadi bukan untuk penggunaan lari. Oke. Terus kita bahas uppernya. Uppernya ini dia pakai bahan knit atau rajut gitu. Dia lumayan breathable, bisa kelihatan ya, banyak bolong-bolongnya. Cuma waktu saya cobain pakai, saya punya masalah di sisi dalam sini. Jadi sisi dalam kakinya ini kalau buat saya tuh kurang menopang ya. Padahal ini kayak lumayan ada bahan kerasnya gitu. Cuma nggak tahu kenapa kalau ketika saya pakai tuh kaki saya tuh sering kayak mau jatuh ke sisi dalam. Jadi kayak sering gini nih, tuh, sering ke sisi dalam kakinya gitu. Jadi ya kalau buat saya knitnya ini kurang menopang, terutama yang di bagian dalam kakinya ini. Bisa kelihatan dari outsole-nya ya. Nah tuh, jadi kayak saya tuh jatuh di bagian yang nggak ada rubbernya gitu. Jadi mungkin yang sisi rubbernya kelihatan nih, dia malah agak kemakannya tuh di ujungnya, bukan di bagian sininya. Kayak gitu. Terus untuk bahan knitnya lumayan lentur ya. Ya jadi mungkin karena terlalu lentur itu ya, jadi saya agak suka masuk-masuk ke dalam sini. Terus kita bahas talinya. Talinya ini dia bentuknya pipih dan bahannya lumayan enak, nggak terlalu tebel. Cuma kalau bagi saya ini panjang banget tuh, lihat. Kalau menurut saya ini kepanjangan ya. Walaupun di sini tuh ada lubang tambahan ya. Ini namanya runner's knot. Jadi buat mengencangkan lagi uppernya. Cuma ya kalau menurut saya ini tetap kepanjangan sih. Walaupun nanti dia dimasukin ke upper knots-nya. Terus tangnya dia ini one booty upper ya. Jadi tangnya ini menyatu dengan keseluruhan uppernya. Buat saya nggak masalah sih. Dan menurut saya nggak begitu kasar. Memang agak keras di sisi collarnya ini, cuma ya nggak begitu mengganggu sih. Tapi saya juga makanya pakai kaos kaki tinggi yang mungkin memang harus dicoba pakai kaos kaki rendah. Apakah ini bikin sakit atau enggak ketika kena kulit langsung. Cuma kalau pakai kaos kaki tinggi sih nggak bermasalah.
Dan mumpung lagi bahas collarnya ini nggak ada paddingnya ya, mungkin karena pakai knit, nggak tahu juga, tapi ini memang nggak ada collarnya, jadi nggak ada empuk-empuknya di sini. Terus kita bahas heel counternya ini pakai plastik gini dan lumayan banyak ya, tuh sampai hampir ujung sini. Biasanya heel counter di sini doang, tapi ini sampai sini, dan ini lumayan kuat ya, jadi menahan bagian belakang kaki kita agar tidak slip, maksudnya tidak gampang keluar. Cuma masalahnya karena di sini shock linernya, karena collarnya ini paddingnya kayak nggak ada gitu dan cuma dikasih kain, jadi tumit saya itu suka bersentuhan dengan plastiknya ini, walaupun sebenarnya ada bahan kainnya, cuma rasanya itu kurang nyaman sih buat saya. Jadi setiap jalan itu kayak tumit saya bersentuhan dengan plastik heel counternya ini, dan itu kurang nyaman. Mungkin bisa dikasih padding di sekitar sini ya, agar pemakaiannya bisa lebih nyaman. Lanjut kita bahas insole-nya ini pakai teknologi namanya Hexacus kalau nggak salah, dan ini dia tuh bisa dicopot. Ini insole-nya tuh ada branding HZ-nya di sini, warnanya hitam, terus bawahnya kuning, dan dia full kayak heksagon gini ya, kayak sarang lebah gitu. Nggak terlalu empuk sih, tapi lumayan lah. Dan karena bentuk yang heksagon ini, waktu saya pakai berasa gerinjel-gerinjel ya, jadi berasa kayak nginjak nginjak sesuatu yang ada bolong-bolongnya gitu. Kalau buat saya sih nggak masalah, cuma nggak tahu, siapa tahu teman-teman ada yang mempermasalahkan itu. Tapi kalau buat saya nggak masalah, cuma perlu kasih tahu aja. Jadi kayak injak tuh berasa kayak nginjak kayak nginjak sesuatu yang gerinjel-gerinjel gitu, ada yang tengahnya bolong-bolong ya, sensasinya begitulah kurang lebih. Oke, lanjut kita bahas midsole-nya. Midsole-nya ini pakai Air Flex Sole, dan ini tuh kalau menurut saya ya empuk banget. Tapi empuknya ini bukan empuk yang plush kayak Fresh Foam-nya New Balance ya. Jadi empuknya itu kayak kenyal, jadi kayak ada bouncy-nya sedikit ya, kayak squishy gitulah. Jadi dia nggak terlalu plus kayak kita nginjak. Kalau Fresh Foam itu kan rasanya kayak kita nginjak bantal ya. Kalau ini masih ada resistance-nya, jadi ya kita sebutnya kenyal gitulah. Dia lumayan empuk tuh. Kalau menurut saya sih ini midsole-nya enak dan nyaman dipakai sih, berasa sih, apalagi kalau ketika kalian menekan bagian belakangnya ya, ketika keinjak itu ini rasanya enak, cukup nyaman dan cukup lembut. Lalu kita bahas outsole-nya. Outsole ini pakai teknologi rubber tag outsole, jadi dia outsole-nya tidak mengcover keseluruhan bagian bawah sepatu. Jadi ini ada expose midsole-nya, jadi dia cuma di bagian yang biasa tersentuh oleh pelari ya di sini. Dan ini tebel banget coy, tuh tebel dan keras, jadi untuk durability ini harusnya kuat banget. Dan untuk traksinya ini cukup bagus ya, karena kalau saya jalan gitu nggak sengaja keseret, dia tuh bunyi decit-decit. Jadi untuk traksi ini oke banget. Cuma ya gitu, karena tadi saya punya masalah yang suka tiba-tiba jatuh ke dalam ini, jadi dia ke bagian yang nggak ada rubber outsole-nya. Lalu gimana kesimpulannya? Kesimpulannya buat saya sepatu ini tuh oke banget secara desain. Jadi sepatu lari yang desainnya sangat cocok untuk dipakai kasual, terutama colorway ini ya, karena dia ada colorway satu lagi yang warna putih abu muda gitu, dan itu menurut saya kurang cocok ya buat pakaian kasual. Tapi kalau ini kombinasi warna hitam dan warna krem, itu menurut saya pas sih buat pakai harian, pakai kasual gitu. Terus karena dia ini one booty upper, jadi ininya sebenarnya agak lebar ya, jadi masuknya pun gampang, keluarnya juga gampang. Cuma ya tadi saya punya masalah dengan uppernya, itu sering jatuh ke sisi dalam, dan di bagian tumitnya itu kerasa banget ini plastik dari heel counternya ketika tumit saya nyentuh bagian sini. Jadi bagusnya sini dikasih padding lebih banyak mungkin ya, supaya terasa lebih nyaman, dan mungkin diberi kekuatan lebih di bagian sininya supaya saya nggak suka jatuh-jatuh ke sisi dalam. Untuk sizingnya saya bilang true fit ya, cuma kalau saya punya masalah dengan upper seperti dengan kondisi tadi ya, saya nggak berani menyarankan untuk kaki lebar. Mungkin
akan lebih takut nggak stabil lagi ya, sering masuk ke sini gitu. Ya itu aja sih. Cuma overall ini sepatu nyaman, terutama midsole-nya. Ini midsole-nya enak banget. Dan kalau kita melihat harganya yang sekitar 400.000, ini sih worth it banget sih. Dapat kualitas midsole kayak gini dan outsole-nya juga bagus. Ditambah lagi nih brand lokal ya, jadi kita bisa memajukan industri dalam negeri. Ya kurang lebih begitu. Jadi saya cocok banget dengan midsole dan outsole-nya, cuma uppernya ini saya agak kurang. Mungkin saya bisa nyoba seri 910 lain yang uppernya pakai bahan yang berbeda. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.